Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Alhamdulillah hari ini Ibu baru bisa menyediakan beberapa materi kaitannya dengan bank dan lembaga keuangan lain. Pada saat itu sudah sempat melaksanakan voice note ya, pembahasan mengenai Banker Guide to Secure Lending. Apa itu Banker Guide to Secure Lending? Ini ada kaitannya dengan materi kita yang membahas mengenai aktivitas dan produk bank terkait dengan pemberian kredit kepada debitur atau calon debitur. Nah, kemarin kita sudah bahas, kita sudah diskusi bersama mengenai bagaimana analisa kredit, bagaimana menentukan kredit yang layak untuk debitur. Kita juga sudah bahas mengenai leasing dan sebagainya. Nah, ini Ibu akan flashback kembali untuk persiapan Anda ujian tengah semester kaitannya dengan aktivitas dan produk bank. Nah, sebenarnya sih materi ini krusial sekali karena materi ini nanti juga akan Anda gunakan untuk mengerjakan soal-soal kita di akuntansi perbankan Indonesia. Nah, Ibu akan ulas sedikit ya. Anda sudah dapat materi dari saya, dari Ibu kemarin sudah saya kirimkan mengenai Banker Guide to Secure Lending. Ada beberapa filosofi perkreditan yang mungkin Anda bisa lihat di slide pertama presentasi yang sudah saya berikan kepada Anda kaitannya dengan filosofi kredit. Sebenarnya filosofi kredit ini adalah beberapa jenis atau karakteristik dari kredit itu sendiri. Ada kredit modal kerja, ada kredit investasi, dan ada kredit konsumtif. Nah, kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif itu yang membedakan adalah kegunaannya, yang membedakan adalah karakteristiknya, yang membedakan adalah bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tetapi, apapun itu jenis kreditnya, tetap harus memperhatikan yang namanya keamanan atau sekuritas dari seorang bankers dalam melempar fasilitas kredit kepada calon debitur. Nah, ada beberapa terminologi kredit yang harus Anda pahami sebelum Anda melempar kredit kepada calon debitur ketika posisi Anda adalah seorang bankers. Ada beberapa ya, kita harus tahu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, jangka panjang dulu itu ya. Kepada siapa kita akan melempar kredit? Kemudian, apakah kredit itu masuk ke dalam karakteristik kredit jangka pendek atau menengah atau jangka panjang? Nah, ketika kredit itu masuk ke dalam kredit jangka pendek, maka karakter analisisnya sama. Hanya saja kita harus pahami beberapa karakter. Kalau pendek kan berarti resikonya jauh lebih kecil dibandingkan kita melempar kredit dalam jangka panjang. Ketika resiko yang kita akomodir itu jauh lebih kecil, maka kita harus memperhatikan juga, oh apa sih kalau kita melempar kredit dalam jangka pendek dengan agunan rumah dan sebagainya, mana ada yang mau gitu ya. Karena kan kos atas sebuah kredit ketika calon debitur itu akan melempar fasilitas kredit, dia juga akan membayar biaya-biaya yang akan dibebankan kepada debitur di awal. Nah, kosnya akan diperhatikan, maka Anda harus tahu terminologi dari kredit jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Pendek itu jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Nah, apakah ada kredit rumah yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun? Ada mungkin ketika saya melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, tapi bukan begitu terminologinya. Bukan ketika nasabah itu bisa melunasi, kan kita berasumsi di awal kan tidak semua nasabah bisa melunasi dalam jangka pendek. Maka ketika bicara KPR, maka kita bicaranya kredit jangka panjang. Nah, kalau kredit jangka pendek waktunya kurang dari 1 tahun biasanya berwujud fasilitas kartu kredit. Harusnya fasilitas kredit jangka pendek itu resikonya kecil. Tapi kenapa bunganya jauh lebih tinggi ya? Padahal kan resikonya kecil. Berbeda dengan KPR. Nah, nanti kita akan bicara lagi mengenai yang namanya kolateral.
ya. Nanti di 5C yang kita kemarin sudah bahas, nanti kita akan tahu kenapa sih kita harus bicara collateral gitu ya, collateral coverage ya, kita akan tahu dari sini. Oke. Nah, untuk jangka menengah berarti jangka menengah itu kan waktunya tidak pendek, tidak juga terlalu panjang. Ini biasanya kita temui pada kredit-kredit yang juga dilempar oleh leasing ya, seperti kendaraan bermotor atau kredit-kredit benda-benda bergerak lainnya yang pengikatannya hanya cukup dengan fidusia. Ada kata lagi notes fidusia, nanti kita bahas lagi ya. Kemarin kita sudah bahas beberapa hal mengenai fidusia, nanti kita bahas pelan-pelan ya. Oke, kemudian kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang ini yang kalau saya beri contoh itu adalah KPR mungkin ya. Kenapa kok KPR tuh bunganya jauh lebih murah dibandingkan mobil dan KTA atau kartu kredit, padahal jangkanya adalah jangka panjang. Nah, nanti kita bahas mendalam, kita bahas dulu terminologi kredit. Kemudian yang keempat adalah limit kredit. Bahwa kredit itu ada limitnya. Limit itu adalah batasan kredit yang bisa diberikan kepada seorang calon debitur. Limit ya. Berapa? Misalkan limit kredit saya hanya 100 juta, maka saya tidak layak untuk mendapatkan kredit di atas 100 juta. Nah, siapa yang menentukan limit kredit? Bankers, bank yang menentukan. Kreditur yang menentukan besaran limit kredit. Tuh. Seberapa jauh? Nah, kita bicara 5C nanti di sini. Siapa yang berhak mendapatkan fasilitas kredit dengan nominal sekian? Itu yang namanya limit kredit. Kemudian bagi debit. Bagi debit itu sebenarnya outstanding. Jadi ketika bankers atau kreditur sudah melempar kredit kepada nasabah, kemudian ada pembayaran ya, misalkan sudah bulan kemarin pencairan, bulan Mei pencairan, maka bagi debit di bulan Juni akan berubah ketika nasabah melakukan pelunasan. Bukan pelunasan total ya, tapi pembayaran angsuran setiap bulan. Itu yang namanya bagi debit. Jadi outstanding kredit, sisa kredit ya. Nah, kemarin ada yang bertanya, Bu, apa itu revolving? Apa itu non-revolving ya? Jadi begini, ada kredit yang proses pencairannya dengan revolving, ada yang dengan non-revolving. Revolving dan non-revolving itu kaitannya dengan pencairan bertahap. Jadi misalnya begini, kontraknya 5 tahun tapi tidak langsung dicairkan dalam 5 tahun. 1 tahun pertama misalkan dari 5 tahun 1 miliar, 1 tahun pertama 200 juta, tahun kedua 200 juta, tahun ketiga 200 juta. Biasanya tahun ketiga dan keempat kelima tidak ada, tapi hanya pembayaran angsuran. Itu yang namanya kan revolving. Kalau non revolving ya sudah langsung cair. Misalnya KPR udah 1 miliar ya langsung 1 miliar, seperti itu. Jadi kita bertahap dan langsung pencairannya. Kemudian cash loan, pinjaman tunai ya. Dimaksud pinjaman tunai apa ya? Seperti KTA, pinjam uang tetapi digunakan tidak untuk langsung pembiayaan KPR atau KPM. Misalnya saya butuh uang 100 juta. Untuk apa? Tidak untuk beli rumah, untuk yang lain-lain. Nah, itu cash loan. Walaupun misalkan saya akan pinjam uang itu memang untuk beli rumah, tapi kredit saya bukan kredit rumah, tapi cash loan. Bebas. Saya gini, saya punya SK, surat ketetapan kerja. Saya agunkan ke bank, itu cash loan. Saya mendapatkan uang tunai. Kalaupun penggunaannya tidak untuk yang lain, kalaupun penggunaannya itu untuk beli rumah, itu cash loan. Ya, uang yang saya dapatkan adalah uang tunai. Uang tunai untuk bebas saya gunakan sebagai apapun, tetapi jaminannya bukan rumah yang saya beli, bukan mobil yang saya beli, tapi jaminannya adalah surat keputusan kerja, seperti itu. Nah, itu cash loan. Lah, bagaimana dengan non cash loan? Non cash loan ya itu tadi, saya kredit untuk beli rumah. Bank memang memberikan uang dalam bentuk cash kepada developer, tapi kepada saya tidak, hanya lewat. Yang saya peroleh apa? Rumah. Yang saya peroleh apa? Mobil.
Yang saya peroleh apa? Ya benda-benda yang memang benda tersebut diagunkan, seperti itu ya. Oke, kemudian covenant. Covenant adalah syarat yang tercantum di dalam sebuah perjanjian kredit, bahwa saya harus A ketika kredit itu di ACC, saya harus B ketika kredit itu di ACC. Misal, saya harus menabung 1 kali angsuran diblokir, itu covenant, seperti itu. Kemudian credit checking. Credit checking itu adalah, ya, Anda sudah bicara 5C ya. Kemarin kita sudah bahas 5C, nanti mungkin di next di video Ibu berikutnya Ibu akan bahas mengenai 5C, tapi ini kita bicara dulu mengenai terminologi dari kredit itu sendiri. Kemudian agunan kita tahu ya, ada rumah, ada mobil, ada sertifikat deposito ketika itu adalah back to back atau uang deposito kemudian diagunkan dengan cash loan gitu ya. Kemudian risk acceptance criteria. Risk acceptance criteria itu adalah kriteria-kriteria resiko yang melekat di dalam sebuah pemberian kredit. Ada beberapa resiko yang melekat di dalam sebuah pemberian kredit. Kita juga sudah belajar mengenai itu ya, tapi ini pelan-pelan. Nanti kita bahas satu persatu. Ini in overall. Kita flashback, kita overall sebelum kita ujian tengah semester. Kemudian ada kredit program. Nah, bank itu punya kredit program masing-masing berbeda-beda antara bank satu dengan bank lain. Ya, berbeda-beda antara satu bank dengan bank lain. Berbeda-beda antara bank konvensional dengan bank syariah. Mereka kan punya program. Nah, ada beberapa program. Ya, program kredit yang dilempar oleh bank-bank itu macam-macam. Nah, itu misalkan bunga 0%, misalkan berhadiah iPhone, berhadiah macam-macam ya. Itu program. Kemudian 4I principle. 4I principle, 4 mata. Bukan hanya mata saya, tapi mata bagian analisa juga. Bukan hanya mata marketing, tapi mata bagian kredit admin. Jadi begini, kalau kita lempar kredit ke sebuah nasabah, itu sudut pandangnya tidak hanya dari satu sudut pandang bagian saja. Misalkan bagian marketing sudah ACC kredit, tetapi kredit admin checkingnya jelek, atau mungkin ada bad info. Bad info tuh informasi buruk mengenai seseorang. Misal, semua analisis kreditnya bagus, 5C-nya terpenuhi, tetapi ada bad info. Misal, dia tuh memang bisnisnya bagus, bla 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 bla, tapi dia itu karakteristiknya kalau punya tunggakan ke supplier itu sering ditunda-tunda. Itu bad info, itu harus kita perhatikan. Dimana kita melempar kredit kepada calon debitur tidak hanya berdasarkan beberapa hal yang bisa dihitung atau bisa dikalkulasi, tetapi karakter di dalam 5C itu termasuk bad info yang ada melekat pada calon debitur ya. Itu makanya kita di dalam melempar kredit harus memperhatikan namanya 4I principle. Jadi tidak hanya dari satu sudut bagian saja, tetapi melihat pertimbangan-pertimbangan di dalam alur proses kredit atau normal kredit proses. Kemudian kredit risk ya, kredit risk itu ada macam-macam ya macet ya, NPL. Nah, kenapa nasabah itu sampai NPL, itu harus kita perhatikan. Nah, nanti kita bahas lebih detail. Kemudian hierarki kebijakan. Hierarki kebijakan Anda bisa lihat itu yang bawah, yang di slide Anda yang bawah, Anda punya slide bawah itu adalah kebijakan di level paling bawah. Kemudian nanti ke atas. Kalau yang bawah itu mau dilanggar, maka kita harus meminta persetujuan atasnya, memorandum policy-nya. Kalau mau memorandum policy-nya mau dilanggar, maka kita harus minta persetujuan ke atasnya, sampai ke atas. Tuh. Nah, kalau semua direktorat itu kita langgar dan direksi itu ACC, ya why not? Ya, termasuk personal garanti itu melanggar semua. Gak harus pakai 5C, gak harus ini, tapi direksi oke. Kenapa? Kita bahas ya, bahwa personal garanti adalah orang mendapatkan fasilitas pinjaman atau fasilitas kredit dari sebuah institusi berdasarkan jaminan dari orang lain yang dipandang memang layak untuk menjamin, daerah dan juga dari otoritas jasa keuangan. Jadi begini,
Bu, kok ada peraturan dari pemerintah pusat dan daerah? Misalnya gini, di satu daerah mungkin tidak boleh membiayai tipikal-tipikal pekerjaan tertentu yang memang berisiko. Bukan tidak boleh sih, hanya saja menetapkan pekerjaan tertentu yang memang berisiko. Nah, bank memperhatikan itu. Jadi kalau nasabah itu punya resiko bawaan yang melekat kepada pekerjaannya, maka bank boleh menentukan bahwa nasabah itu tidak akan dibiayai. Misal, nasabah kredit dengan profesi atau pekerja tambang yang memang resiko pekerjaannya cukup tinggi. Nah, itu bisa saja kebijakan dari intern bank tidak membiayai profesi tersebut berdasarkan dari beberapa peraturan atau beberapa kebijakan-kebijakan seperti itu ya. Oke, kemudian kita bahas doktrin kredit. Ada beberapa ya, 5C ya. Oke. Credit risk tadi kita sudah bahas di atas, credit risk. Kemudian kita harus paham kebutuhan real debitur. Jangan berikan kredit kepada debitur yang tidak butuh itu. Contoh, misalkan saya biasa-biasa aja ya, ini sudah punya mobil, sudah punya rumah, mobil biasa aja misalkan saya punya. Kemudian ada yang menawari saya, Bu, kalau mobil ibu itu bukan mobilnya Raffi Ahmad apa namanya, Lamborghini, kayaknya nggak bagus deh. Padahal kemampuan saya untuk beli mobil itu nggak mampu, tapi karena saya ingin ya, gengsi dan sebagainya, oke lah saya beli kayak kredit. Kalau tunai saya nggak mampu, tapi kalau kredit tuh misalnya seperti itu, saya nggak butuh Lamborghini gitu ya, tapi saya dikasih kredit untuk beli Lamborghini. Ya, ini mengerikan sekali. Nah, saya udah punya mobil, mungkin mobil saya Avanza atau mobil city car biasa. Nah, ditawarin, wah kira-kira Bu Rani punya duit nih beli Lambo gitu, kayak artis gitu kan. Nah, ini beresiko sekali. Jangan pernah tawarkan kredit kepada orang yang tidak butuh gitu. Bukan tidak butuh dalam artian uang yang berlimpah dan sebagainya, enggak. Pola konsumsi itu bisa kemudian muncul karena tawaran seperti itu, dan ini bahaya. Kalau nggak bayar juga nggak apa-apa, kalau saya nggak bayar Lamborghini saya juga nggak apa-apa, toh masih ada mobil yang lain misalnya. Itu. Jadi kita harus memperhatikan kebutuhan real, sebenarnya dia butuh apa. Nah, kalau butuh rumah, kita belikan rumah ya, kita belikan kredit rumah. Kalau mau macet, dia ada ketakutan, kalau mau macet saya mau tinggal di mana, seperti itu ya. Kemudian prinsip seorang bankers, kredit itu harus kembali. Berkali-kali saya sampaikan bahwa bank bukan pegadaian ya, bahwa bank itu melempar kredit itu harus kembali kepada bank beserta dengan bunganya gitu, atau tingkat pengembaliannya. Kemudian memperhatikan standar prosedur, mempertimbangkan pengalaman, pemahaman mengenai fasilitas kredit, kemudian aspek 5C nanti kita bahas di video berikutnya mungkin ya. Kemudian hurry up loan, kemudian tergantung garansi, saya cerita seperti itu. Penilaian terhadap manajemen itu ketika dia adalah kredit modal kerja. Kemudian memperhatikan analisa kredit yang Anda bahas mungkin di API ya, Anda pelajari di Perbankan Indonesia. Kemudian tadi saya beli garis merah bahwa bank itu bukan pegadaian. Kemudian kita harus memperhatikan compliant dokumen, kita harus perhatikan non performance loan ya, kredit macetnya belajar di API juga. Kemudian early warning sinyal, nih kayak COVID nih udah ada sinyal kan bahwa semua industri akan bermasalah dengan adanya virus. Nah, di awal kan sudah ada sinyal-sinyal dari bulan Desember, Januari itu udah mulai ada sinyal-sinyal, maka bank itu harus tanggap. Agar apa? Agar selamat di risiko kreditnya, agar tidak ada yang macet. Nah, pemerintah waktu itu langsung tanggap, memperpanjang jangka waktu kredit atau mungkin memberikan keringanan-keringanan dalam bentuk fasilitas kredit baru dengan peranjang jangka waktu, restructure gitu ya, di API kita belajar juga. Kemudian end to end proses, bahwa seorang banker, seorang kreditor harus memperhatikan dari awal kita mempunyai nasabah
kita harus perhatikan bahwa nasabah ini akan kita handle sampai dengan lunas, ya, sampai dengan kredit itu selesai. Maka kita harus memperhatikan nasabah yang benar-benar nasabah layak untuk kita biayai. Kemudian kita tidak boleh meninggalkan yang namanya common credit language. Apa itu? Nah, tadi ada hierarki kan? Nah, di masing-masing hierarki itu akan memberikan notes atau komen terhadap rekomendasi masing-masing debitur. Saya rasa itu dulu untuk Banker Guide to Secure Lending. Sebelum nanti kita bahas lagi mengenai 5C. Perhatikan video ibu ini karena ada sebagian dari materi yang ibu berikan akan muncul di dalam ujian akhir semester Anda. Terima kasih. Jangan lupa Anda komen untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada, ya. Silahkan komen di bawah, ya, di komen, nanti pertanyaannya akan ibu bahas di kelas Anda. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.